Kita siapkan hati kita untuk kita bisa memuji Tuhan. Ada firman Tuhan mengatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujiannya itu tetap dalam mulutku. Biarlah kita semua bisa mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Biar dari tempat kita masing-masing, yuk kita bertepuk tangan, kita buka suara. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihi. Puji Tuhan, shalom. Boleh lambaikan tangan saudara yang bersuka cita pagi hari ini. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Selamat datang di ibadah GB Jelambar Timur. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial. Dan kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung di dalam ibadah GB Jelambar Timur. Dari Paduan Suara RCC, Gereja Santapan Rohani Indonesia Kebayoran Baru. Boleh kasih aplaus sebagai sambutan hangat kita kepada mereka dan juga kepada Pak Tutu sebagai konduktor hari ini. Biar kita boleh bersama-sama memuji Tuhan, amin. Berapa banyak saudara yang siap memuji memuliakan nama Tuhan, lambaikan tangan saudara. Haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita mau datang bersama-sama di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau di tempat kudus-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau sebab Engkau Allah yang layak menerima segala hormat, pujian, kemuliaan. Dan hari ini kami datang dengan segala kerinduan hati kami. Kami datang membawa korban pujian kami, membawa korban syukur kami. Sebab sungguh Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami. Dan sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan. Kami mau bersama-sama bersorak-sorai dan memenuhi tempat ini dengan puji-pujian kami. Biarlah Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Dan kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami saat ini melawas setiap kami. Terpujilah nama Tuhan. Dan bagi kita semua yang siap untuk memuji, untuk membesarkan nama Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah
sebab tiada berkesudahan. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi, amin. Boleh kasih salam ke kanan kirinya, bilang Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Yo semuanya katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Haleluya. Yuk sekali lagi bilang ke kanan kirinya, Yesus baik bagimu. Yeah. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik, Tuhan Yesus baik. Mana tangannya? Amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya. Sekali lagi nyatakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Bersama Tuhan Yesus baik. Haleluya. Engkau baik Tuhan, untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan hari ini saya mempersilahkan dari Rejoice Combined Choir dari GSRI Kebayoran Baru untuk mempersembahkan pujian.
kasih Tuhan kekal. Seperti gembala memelihara hidupku dari pagi hingga petang, hari ganti hari. Seperti gembala memelihara hidupku. Dia Maha Besar. Mari pujilah Tuhan, mari puji Dia batu keselamatanku. Mari bersorak dan nyanyikanlah pujian dan syukur. Hai, mari pujilah Tuhan, mari puji Dia batu keselamatanku. Bernyanyilah, bernyanyilah, bernyanyilah bagi Dia.
hanya puji Tuhan, puji Tuhan. Mari pujilah Tuhan, mari puji Dia bantu keselamatanku. Mari bersorak dan nyanyikanlah pujian dan syukur. Mari pujilah Tuhan, mari puji Dia dengan bersorak-sorak. Bernyanyilah, bernyanyilah, bagi Tuhan, bagi Tuhan. Puji Tuhan, boleh sekali lagi berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Sebab Dia sungguh Allah yang layak dipuji dan ditinggikan. Dia Allah yang memelihara setiap kehidupan kita. Amin. Mari saat pagi hari ini kita mengambil waktu sejenak untuk kita boleh sekali lagi menghampiri Tuhan. Dan menyatakan bahwa Dia adalah Allah. Dia Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang memelihara kita. Dia menyediakan sesuai dengan apa yang kita perlukan. Dia menyediakan seturut dengan kasih karunia-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Masa depan sungguh ada, harapan takkan kecewakan dalam Tuhan. Hidupku terjamin aman. Aku takkan kekurangan. Tuhan gembala yang baik, dalam Tuhan hidupku terjamin aman. Kau sanggup mencukupkan segala yang ku perlukan. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan kekhawatiran dihancurkan, ketenanganku terima. Jehovah Jireh, yang ku perlukan, Kau sanggup sediakan. Bersama-sama katakan, masa depan sungguh ada. Masa depan sungguh ada. Harapan takkan kecewakan dalam Tuhan. Hidupku terjamin aman. Aku takkan kekurangan. Aku takkan
Benar ya Tuhan, Engkau adalah Jehovah Jireh. Engkau yang menyediakan segala kebutuhan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa memuji-Mu. Karena sudah terbukti bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur untuk segala pujian yang kami naikkan kepadamu. Bukan hanya keluar dari mulut bibir kami, tetapi keluar dari hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terimalah pujian kami ini Tuhan. Sekali lagi, Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan sudah terbukti. Kami berulang-ulang akan mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan penyedia buat kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau membuka telinga kami dan hati kami dan pikiran kami. Supaya kami ketika mendengar, kami mengolahnya di dalam pikiran kami. Dan kami yakin dan percaya sekali lagi, apapun yang kami alami di muka bumi ini, semua adalah karena pemberian Tuhan. Kami berdoa, kiranya Roh Kudus bekerja dalam hati kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Jehovah Jireh sudah dinyanyikan tadi ya bersama-sama. Dan RCC tadi sudah menyanyikan The Shepherd. Jadi Tuhan adalah gembalaku. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Dia selalu bersama dengan kita. RCC, terima kasih ya mau datang ke sini. Sudah menyanyi. Mega kasih jempol 2. Sarangeo juga. GBI Jelambar Timur, terima kasih ya sudah mau menerima RCC. Saya sebagai tamu sekaligus sebagai tuan rumah juga. Jadi sangat indah kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita akan bersama-sama membicarakan tentang the power of enough. The power of enough. Kalau di gereja ngomongin masalah uang, boleh gak ya? Kalau di gereja kan biasanya ngomongin masalah-masalah yang rohani kan? Masalah kekudusan, masalah bertobat, masalah hidup lama, hidup baru. Kalau bicarakan masalah uang, boleh nggak? Kalau mendengar uang itu kayaknya sudah duniawi begitu. Kalau ngomongin soal khotbah itu pasti tentang kekudusan, itu pasti urusan rohani. Tapi justru sebetulnya kalau kita membicarakan masalah uang di gereja dan kita melakukannya dengan benar di kehidupan kita sehari-hari, sebetulnya kita sedang melakukan hal-hal yang rohani. Seorang bendahara atau orang yang pegang uang atau orang yang di depan, paling depan ketika kita masuk ke bank itu teller, dia ngurusin uang. Sebagian orang mengatakan bahwa orang-orang yang pegang uang, yang ngurus uang, itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya jasmani. Tetapi sebetulnya mereka sedang menjalankan pekerjaan rohani. Karena apa? Karena mereka menjalankan pekerjaan mereka dengan benar. Karena uang yang masuk dicatat sesuai dengan yang masuk, yang real. Yang keluar dicatat juga sesuai dengan yang keluar. Dan tidak ada manipulasi. Sehingga debit kredit itu sama. Artinya seimbang. Orang-orang yang bekerja di accounting, kalau ada selisih Rp1 saja, mereka tidak boleh pulang. Mereka harus lembur, cari sampai ketemu debit kreditnya. Saudara-saudara, jadi kita bisa membicarakan masalah uang di gereja. Di Alkitab itu ada 31.171 ayat. Di Perjanjian Lama
ada 23.214. Dan di Perjanjian Baru ada 7.957 ayat. Dan dari 31.000 ayat itu, 2.350 lebih membicarakan tentang uang. Jadi Tuhan sudah dari dulu memperingatkan kita bahwa hati-hati dengan uang. Kelola dengan baik, terima dengan baik, beri dengan baik. Saudara-saudara, hal ini juga yang akan kita bicarakan sekarang. Kalau kita membicarakan mengenai the power of enough, kita bicarakan dulu enough-nya seperti apa. Setelah itu baru the power of enough. Saudara, kalau di rumah makan pernah enggak minta teh tawar refill? Pernah ya? Karena di resto itu boleh refill teh. Waktu pelayan menuangkan sampai separuh, kita bilang cukup. Pernah? Kenapa kita bilang cukup? Belum penuh loh. Baru separuh kita sudah bilang cukup. Karena memang segitu yang kita butuhkan. Jadi kita bilang cukup. Kalau dia teruskan tanpa kita bilang cukup, dia akan teruskan sampai penuh. Tapi akhirnya kita nggak minum semua. Nah, sesederhana begitulah kalau kita bilang cukup. Kalau kita tidak mengatakan cukup dan diteruskan, itu berarti sebetulnya kita sedang menyia-nyiakan teh itu sendiri. Dan akhirnya dibuang. Karena nggak mungkin teh yang separuh kita nggak minum itu masuk ke dapur, lalu dikumpulin jadi satu, dibalikin lagi nanti kalau keluar dituang kepada customer yang lain. Nggak mungkin. Pasti dibuang. Jangankan teh, makanan yang paling lezat, yang paling mahal pun akan dibuang. Saudara-saudara, demikianlah sebetulnya kalau kita bilang cukup dengan masalah uang. Sampai di situ. Kalau tadi karena perut kita nggak muat. Kalau masalah uang, kayaknya kalau uang ya pengen terus ya. Tapi sebetulnya kita punya kebutuhan yang segitu. Oleh sebab itu kita cari uangnya juga segitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tanggung jawab kita kalau kita menerima uang lebih banyak, itu tanggung jawabnya lebih besar. Orang yang punya uang miliaran itu mereka mempunyai tanggung jawab besar sekali. Bayar pajaknya sangat besar. Terutama pajak mobil, itu besar sekali. Oleh sebab itu, saudara dan saya nggak pernah dapat undian harapan, hadiahnya mobil Lexus atau BMW. Karena apa? Tuhan nggak berikan. Karena apa? Kita nggak sanggup bayar pajaknya. Belasan juta, bahkan puluhan juta. Onderdilnya, spare partsnya mahal sekali. Mobil Innova tahun 2013, kaca spionnya satu saja itu 1.100.000. Itu produksi tahun 2013. Nah sekarang kalau mobil Lexus atau BMW, satu kaca spion berapa? Hampir 10 juta. Kalau ganti lampu nggak bisa lampunya saja, tapi satu kompartemen, satu tempat itu jadi satu. Dengan tutupnya dan bagiannya yang menempel ke bodi. Mahal. Jadi nggak mungkin. Kita yang pas-pasan itu mendapat undian mobil yang sangat mahal. Jadi saudara-saudara, mari kita pikirkan bahwa keuangan yang ada pada kita, materi yang ada pada kita, itu cukup. Sekarang bagaimana kalau all you can eat? Dengan bayar Rp190.000, kita bisa makan semuanya di situ. Tapi ada waktunya ya, 1 jam 45 menit biasanya. Kita mau makan sepuasnya,
mau makan sebanyak-banyaknya, mau makan semuanya, mau makan segala-galanya yang ada di resto itu, silakan. Tapi kita juga nggak akan makan sebanyak-banyaknya, nggak bisa. Karena apa? Karena sekali lagi perut kita itu cukupnya cuma segitu aja. Paling mentok mungkin 3 piring. Jadi kalau kita sekarang dibiarkan untuk makan segala-galanya, itu ya cuma segitu, sesuai dengan perut kita. Itulah ukuran kebutuhan kita. Teman-teman, kok saya panggilnya teman-teman ya? Memang teman lah. Saudara-saudara, pernahkah saudara-saudara mikir, ternyata makanan itu bisa kadaluarsa, bisa basi atau expired. Kenapa? Karena ya yang hari ini dimakan hari ini. Paling top kalau disimpan di kulkas 1 minggu. Jadi cocok dengan apa yang dikatakan atau yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita di dalam doa Bapa kami. Bilangnya apa? Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukan yang sebanyak-banyaknya. Karena kalau kita simpan, jadi basi. Dan kita paling mentok 1 hari bisa 3 piring. Ya cowok-cowok biasanya bisa 5 lah, lumayan, bisa 5. Tapi habis itu kenyang dan nunggu besok. Oleh sebab itu di situ ada kata esok. Saudara-saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 6. Ini masalah uang. 1 Timotius pasal 6 ayat 8 sampai 10. Kalau sudah mendapatkannya kita baca bersama-sama. 1 Timotius pasal 6 ayat 8 sampai 10. 3 ayat ini kita baca bersama-sama. Sorry, dari ayat 7 maksud saya. 7, 8, 9, dan 10. 1 Timotius pasal 6 ayat 7 sampai 10. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Namun mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebab agar segala kejahatan ialah cinta uang. Dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Uangnya tidak salah, tapi cinta uang itu yang salah. Saudara-saudara, kalau all you can eat, kita itu di-trigger, kita dipicu dan dipacu untuk makan sebanyak-banyaknya. Kalau kita cukup sering di-trigger seperti begitu, maka kita mendapat pikiran bahwa saya juga harus cari uang sebanyak-banyaknya. Melebihi apa yang saya sudah punya sekarang. Kita terpancing untuk makan sebanyak-banyak. Kita terpancing untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya. Sebetulnya kapasitas kita terbatas dan Tuhan sudah memberi itu kepada kita. Yaitu cukup. Cukupnya apa? Secukupnya. Ini makanan paling enak dan paling murah dan paling bergizi. Cuma tahu sama tempe, ada ketimun, ada sambal, ada telur ceplok di atas nasi. Lalu kita duduk, kakinya naik ke kursi. Udah deh makan pakai jari, pakai tangan. Ya cukup segini kita makan. Kita nggak perlu makan sebanyak-banyaknya. Saya menggunakan contoh makanan ya, karena itu adalah pekerjaan kita sehari-hari. Jadi gampang dicerna, gampang mengerti. Saya nggak tahu tuh, itu sebelah kanan itu ayam atau tahu isi. Oke. Ayam ya. Kalau makanan cepet, tahu aja. Padahal buat saya fotonya agak kurang jelas. Tahu ya itu ayam, oke. Yes. So, jadi saudara-saudara,
Dengan makan ini saja cukup. Papa saya waktu tahun 1967 bekerja sama dengan temannya di Jakarta. Kami pindah dari Surabaya semua, kami pindah ke Jakarta. Dia kerjanya kongsi begitu. Lalu akhirnya rugi besar. Dan akhirnya semua aset perusahaan disita. Bahkan rumah kami disita. Kami tinggal di Panglima Polim waktu itu. Dan akhirnya pindah ke Jalan Bangka. Kami pindah tahun 1969 karena bangkrutnya 1969. Waktu kami masuk rumah itu hanya tanah, gak ada listrik. Kami makan nasi pakai kecap manis. Saya kelas 5 SD, umur 11. Sekarang tahun 2025, bisa hitung umur saya kan? Nasi sama kecap, kadang-kadang pakai terasi. Paling mentok makan pakai kerupuk yang harganya cuma 50 perak waktu itu. Masih ada kerupuk sekarang yang 50 perak itu. Sekarang satu berapa tuh? 2.000. Itu udah paling enak, paling nikmat. Papa mama saya pegang tangan anak-anak semua, kami bertujuh, jadi kami jadi total bersembilan. Mengucap syukur untuk cuma makan nasi dengan kerupuk dan pakai kecap. Ubin gak ada, listrik gak ada. Sampai 7 tahun kami menggunakan lampu Patromax dan juga lampu minyak. Itu tugas saya tuh nyalain Patromax. Dari kelas 5 SD sampai saya SMA kelas 3. Dari saya naik kursi, pakai 2 tangan, gantungin Patromax, sampai saya setinggi ini, gak naik dan cuma tangan 1. Gile, tangan 1. Gak ada ubin, gak ada listrik. Begitu pasang ubin, listrik dipasang. Lalu beli televisi, televisinya yang hitam putih. Zaman itu hitam putih dan hanya baru TVRI, belum ada Metro TV, belum ada RCTI dan lain-lainnya. Kalau mau berwarna, ya udah dikasih kaca berwarna aja, ditempel. Supaya kelihatan berwarna gitu ya. Tapi warnanya sama, muka sama badan sama baju merah semua, oke. Itu dia. Jadi kami merasakan itu cukup. Orang kaya itu dalam bahasa Indonesia kita bilang orang yang berkecukupan. Betul? Tapi justru orang kaya tidak cukup. Justru orang yang miskin adalah orang yang berkecukupan. Saudara-saudara bisa lihat kebalikannya. Banyak orang kaya merasa tidak cukup. Karena apa? Masih mau lagi dan mau lagi. Orang yang miskin, mereka merasakan bahwa ini berkat Tuhan. Dan yang memang Tuhan beri tanggung jawab hanya segitu, mereka mengucap syukur. Ada juga orang kaya yang berkecukupan. Yes, ada. Tapi dalam pikiran hati mereka masih mencari terus. Akhirnya ngapain? Kalau orang yang tidak merasa cukup, itu akhirnya tidak bersyukur. Sama sekali tidak bersyukur. Karena masih mau lagi. Kalau kita sudah punya mobil, pengen mobil lagi. Tapi uangnya gak ada. Akhirnya apa? Minjem. Minjem dari bank atau minjem pinjol. Kita gak hitung uang kita untuk membayar pokoknya dan bunganya. Akhirnya kita terseret dengan hutang. Yang lebih parah lagi, judi online. Semua pinjaman online, ada yang resmi, ada yang tidak. Kebanyakan sih, kita kalau dapat pinjaman, kita diteror.
ditagih, kalau kita nggak bisa bayar, kita pasti diteror. Itu sudah pasti. Kalau kita berjudi, itu biasanya 4 atau 5 kali kita untung. Tapi berikutnya rugi. Udah dijamin, nggak mungkin bandar mau rugi. Yang rugi adalah pengikutnya. Nggak ada tuh bandar rugi, bagi-bagi uang terus. Dia yang miskin. Sebetulnya dia sedang memiskinkan kita. Saudara-saudara, itu karena kita mau lebih. Mau terus, nggak cukup-cukup. Akhirnya apa? Kita dicengkeram. Kita dicengkeram. Jadi rasa syukur itu, rasa cukup itu penting. Supaya kita bisa bersyukur. Dan juga berterima kasih. Suatu kali di resto pesan makanan, lalu pelayan taruh makanan di meja kita. Setelah beberapa menit, waktu taruh makanannya, saya bilang, Mas terima kasih ya. Teman saya di sebelah bilang, nyenggol saya. Ngapain bilang terima kasih? Kita kan beli, kita kan bayar. Ngapain bilang terima kasih? Kan itu makanan kita. Lalu saya bilang ke teman saya, kita perlu berterima kasih. Karena apa? Karena pertama, Tuhan sediakan makanan, itu datangnya dari Tuhan. Yang kedua, pelayan itu yang melayani kita. Kita bilang terima kasih. Teman saya akhirnya mengerti dan akhirnya dia berikutnya mengatakan juga, Mas, makasih ya Mas. Saudara-saudara, kita susah berterima kasih. Karena apa? Karena kita bosnya. Yang pegang uang kita. Saya bayar kamu kok, kamu harus kasih saya apa yang saya pesan. Dan sisanya itu punya saya. Ngapain saya terima kasih sama kamu? Saudara, saya cantumkan juga memberi. Kalau kita ingin merasa cukup, kita harus memberi. Loh, lagi kurang uangnya, kenapa harus memberi? Pelajaran memberi itu sedikit apapun, itu adalah latihan kita untuk mengucap syukur dan merasa cukup. Jadi nggak semuanya itu buat kita. Bukan hanya memberikan persembahan di gereja, tetapi juga di luar gereja. Orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan, kita pekerjakan. Mereka akan menerima uang, menerima gaji dari kita atau honorarium. Ada orang yang tidak mampu, kita perlu bantu. Ya kita nggak banyak, mungkin bantunya cuma 20.000, nggak apa-apa. Kalau bisa lebih, lebih. Jadi ini semua untuk melatih kita bahwa kita merasa cukup. Kalau kita tidak pernah memberi, berarti kita keep untuk diri kita sendiri dan akhirnya apa? Numpuk semuanya. Orang yang numpuk uang terus, itu sebetulnya berkatnya tidak akan datang lagi. Karena seperti pipa, seperti peralon, itu ditutup karena kita tertutup oleh tumpukan uang kita. Begitu uang disalurkan, maka berkat juga akan lewat. Jadi sebetulnya perputaran uang di dalam kehidupan kita itu seperti circle, seperti lingkaran. Dia datang dan pergi, nggak bisa kita keep. Apalagi nanti kalau kita dipanggil Tuhan, kita nggak bisa bawa. Mau ditaruh peti uangnya, boleh sih, taruh aja di situ. Tapi pasti ada yang gali lagi untuk ngambil uang itu. Kita nggak bisa bawa uang kita. Nanti kalau Tuhan panggil. Di gereja Santapan Rohani Kebayoran Baru kami nyanyi pakai buku Kemenangan Iman. Nomor 234 itu judulnya Count Your Blessing. Parantara tara tadira tira redira tira tira. Hitunglah berkatmu. Ya. Tuhan bisa beri? Bisa. Tuhan bisa ambil? Bisa. Bisa sewaktu-waktu. Tuhan bisa ambil. Saya sebut ya, tetapi mudah-mudahan tidak. Rumah kita bisa terbakar. Semua habis. Bisa habis. Anak bisa diculik. Saya punya teman, anaknya sekolah di luar negeri, pas lagi liburan, berdua. Di salju.
Anaknya hilang dan tidak ditemukan. Papanya kalang kabut, mamanya kalang kabut. Papa mamanya ke sana. Panggil polisi, lalu polisi cari. Pakai anjing pelacak, pakai helikopter, pakai petugas pemadam kebakaran, petugas bencana alam. Enggak ketemu. Sampai hari ini. Saya telepon Pak Hengki, Pak, bagaimana keadaan anak Bapak? Ketemukah? Enggak ketemu Pak Tutu. Enggak ketemu. Lalu Bapak merasa apa? Saya sedih sekali. Anak paling besar laki-laki. Tuhan bisa ambil. Tapi setelah lama tidak ketemu dan akhirnya dia menyadari bahwa itu juga diatur oleh Tuhan. Saudara-saudara, dia diajar juga untuk bersyukur. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Seperti Ayub. Apa yang ada pada Ayub, Tuhan ambil. Sampai dia sakit borok dari kepala sampai kaki. Saudara-saudara, deposito, kalau kita masukkan ke bank, itu persennya 2 sampai 3,5%. Tergantung 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, atau 3 tahun. Tapi kalau kita minjem, itu bunganya 5 sampai 7%. Itu paling kecil. Bisa 10 sampai 11. Jadi, enggak sebanding saudara-saudara. Jadi jangan kita terlibat dengan hutang. Rasa cukup itu penting. Lagi-lagi tahu sama tempe. Pertama makanan, kedua tahu sama tempe. Soalnya ini makanan kita sehari-hari. Saya nggak tampilkan pizza sama hamburger. Nanti saudara mikirnya lain kan? Tahu sama tempe, very cheap and very delicious. Murah dan enak. Sekali lagi yang bikin enak itu apa? Kaki kita naik di atas kursi. Iya, dan makannya nggak pakai sendok garpu. Makanya ini. Jadi waktu lagi makan tahu sama tempe, lo di dalam hati mesti bilang, terima kasih Tuhan, ini cukup buat gue. Nangkep ya? Jadi jangan duit lagi, kurang lagi. Tuhan adalah penyedia. The Shepherd yang tadi dinyanyikan oleh RCC. Ya. Dari pagi hingga petang, sampai hari ganti hari, Tuhan mencukupi kita. Amin. Jehovah Jireh, Tuhan adalah penyedia buat kita. From the morning, bahasa Inggrisnya from the morning to the evening, until the sun rise again. Sampai besoknya, Tuhan masih beserta dengan kita. God will never forsake us. Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Saudara-saudara, ingat ya, Tuhan adalah penyedia. Masalah kesehatan sebentar, saya singgung sebentar. Kalau kita bangun pagi kita sehat, itu biasanya lewat aja. Kalau berdoa cuma bilang terima kasih Tuhan hari yang baru, selesai. Mulai hari ini kalau kita sehat kita bilang terima kasih Tuhan untuk kesehatan. Itu paling jarang, karena apa? Kesehatan tuh ya sudah take it for granted. Memang saya harus terima kesehatan. Tapi begitu sakit kita bilang apa? Tuhan, kok gue sakit? Tapi kalau lagi sehat kita gak pernah bilang, Tuhan, kok gue sehat? Gak pernah bilang. Jadi sekali lagi bersyukur dengan yang Tuhan berikan, termasuk kesehatan. Kita harus bilang, terima kasih Tuhan, ini semua cukup bagiku. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Jadi jangan khawatir. Lagu-lagu ibadah tadi, jangan khawatir. Sudah mengatakan begitu. Kita bukan hanya nyanyi. Tetapi betul-betul yang tadi saya bilang di dalam doa saya, bahwa itu keluar dari pikiran dan hati kita. Puji-pujian itu juga bisa menyentuh kita dan membawa kita kepada iman yang lebih kuat. Bersandar kepada Tuhan. So,
Sekarang kita harus mengatur keuangan kita dengan baik. Ya. Jangan uang masuk lalu pengeluarannya sesukanya. Atau pemasukan kita nggak catat, kita nggak masukkan dalam amplop. Biarin aja. Beli sembako, iya biarin aja. Oke. Betulin motor, biarin aja. Keluar terus. Ya, lama-lama apa? Perpuluhan kita nggak berikan. Akhir bulan tinggal 45.000 mau ngasih perpuluhan. Padahal gajinya 10 juta. Mestinya kalau perpuluhan 1 juta. Kita harus atur. Pengaturannya harus sesuai dengan kebutuhan. Ya, bukan dengan keinginan. Keinginan kita banyak sekali. Mau ganti handphone, mau beli motor lagi. Padahal motor itu untuk bekerja, kenapa mesti beli lagi? Kalau itu udah cukup, ya sudah. Nanti kita nyicil lagi. Dan keuangan kita nggak nyampe, nggak nyandak. Pinjaman online, no ya. Judi online, no ya. Kakak ipar saya tahun 98 itu gajinya pakai US dollar 1.000 US dollar. Kalau sekarang 16.400 gitu lah, 16.000 lah. 10.000 US dollar itu 160 juta per bulan. Oke. Itu baru gaji pokok. Belum uang transport, uang makan, dan bonus. Dari uang makannya aja yang cukup besar, hampir sama dengan gaji pokoknya. Dan dia dalam 2 bulan bisa simpan uang itu, dari uang makannya beli mobil. Kita beli mobil pakai tenor yang 5 tahun. Dia 2 bulan cash. Langsung dibayar beli mobil. Tapi apa? Utangnya juga banyak. Dan akhirnya dia mengambil keputusan yang sangat baik. Dia selesaikan semua utangnya. Karena dia gak mau hidup di dalam utang. Dan dia sudah terlepas dari hutang. Jadi pinjaman online, no ya. Sebisanya jangan. Jangan sama sekali. Kecuali kalau beli motor dan cicilannya kita tahu. Kita tahu kekuatan kita untuk beli motor itu dan membayar cicilannya tiap bulan. Kalau kita kuat, kalau enggak jangan. Jalan kaki aja enggak apa-apa. Atau naik angkot. Enggak apa-apa. Kita enggak terhina kok naik angkot. Beneran. Saya dulu bantu mama saya jual bandeng asap. Dan saya harus ngantar ke Blok M. Dari Jakarta Selatan, rumah saya di Bangkat yang tadi. Kayak sendal, jalannya becek. Kalau hujan saya kepleset pasti. Saya naik bis, antar ke toko di Blok M. Besoknya ngecek lagi, sambil ngantar yang baru. Terus begitu. Jalan kaki. Saudara-saudara, mari kita bilang kepada diri kita cukup. Saya sejenak akan berdoa sebelum melanjutkan khotbah ini. Kita minta ampun sama Tuhan ya. Kita berdoa sebentar. Bapa di surga, kami sering ingin lebih. Dan kami akhirnya menjadi tamak, greedy. Kami tidak cukup dengan ada yang pada kami, ada pada kami. Padahal kami asal ada makanan dan minuman, ada pakaian itu cukup. Tapi kami ingin lebih daripada itu. Ampuni kami ya Tuhan. Bagi kami yang terjerat pinjaman online maupun judi online. Tuhan, kami mohon Tuhan lepaskan mereka dari jerat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dilepaskan dari jerat pinjaman dan judi online. Hamba mohon dalam nama Yesus. Amin. Nah sekarang the power of enough-nya ini. The power of enough. Yang pertama adalah bersuka cita.
Yang kedua adalah kita fokus bukan pada uang. Yang ketiga, kita akan bisa bertahan dalam kesulitan. Yang keempat adalah kecukupan kita akan dilihat orang dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Percuma kalau kita hidup ini tidak menjadi kesaksian buat orang lain lewat kecukupan kita. Yang pertama, bersukacita. Yap. Saya akan putarkan video bagaimana orang bersukacita. Dia lagi kerja. Teman-teman kalau merasa cukup, besoknya ke kantor atau ke usaha kita akan bersukacita. Minta tolong teman-teman putarkan videonya. Senang ya kalau ngeliat orang kerja semangat gitu ya. Kayaknya gak ada beban gitu. Ya kalau kita kerja di kantor ya harus begitu. Karena apa? Kita bersukacita. Oke, slide saya. Oke. Kita fokus bukan pada uang. Kita cari uang iya, cari nafkah iya. Kita bekerja iya, tapi fokusnya bukan pada pekerjaannya, bukan pada uangnya. Bahkan pelayanan juga begitu. Kita melayani bukan pada pelayanan, tetapi harus kepada Tuhan. Karena apa? Uang dan pekerjaan dan pelayanan itu bisa menjadi berhala kita. Kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Sebetulnya terkait, kita bekerja dapat uang, lalu sebetulnya kita melayani, itu uangnya untuk pelayanan. Sebesar apapun, saudara harus drop uang saudara untuk pelayanan. Kita bisa bertahan di dalam kesulitan. Kalau orang yang sudah tidak merasa cukup, kurang terus, begitu ada kesulitan, dihantam, tidak bisa bertahan. Akhirnya apa? Macam-macam akibatnya. Bukan hanya pinjam uang atau ikut judi online, tetapi menghabisi hidupnya. Ya, dari apartemen lantai 13, dari 56, atau minum baygon, ya. Tapi nggak mati, wah itu paling sengsara. Menggantung diri pakai tali rafianya putus, nggak mati, nah itu paling menderita. Bertahan dalam kesulitan. Dan rasa cukup kita ini, waktu kita share sama teman-teman, orang akan melihat bahwa kita betul-betul mencukupkan diri kita dengan yang ada pada kita. Dan akhirnya menjadi kesaksian. Karena ada siapa? Karena ada Tuhan di dalam kita. Pemeliharaanku cukup bagimu. Percayakah engkau padaku? Tuhan bertanya itu kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami mohon ampun Tuhan. Jika kami keluar
dari jalur-Mu. Kami ingin melahap semua uang, semua materi yang ada di muka bumi ini. Semuanya datang dari-Mu ya Tuhan. Dan itu betul-betul sesuai dengan tanggung jawab kami, kapasitas kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali hari ini, supaya kami merasa cukup. Sehingga kami bersyukur dan kami menerjunkan diri kami ke dalam pelayanan. Dan itu akan selama-lamanya kami lakukan sampai akhir hidup kami. Sehingga ketika kami bertemu dengan Engkau, Engkau akan mengatakan, setialah hambaku. Engkau begitu setia pada hal-hal yang kecil. Engkau tidak mempunyai kekayaan apa-apa, tetapi Engkau setia kepadaku. Marilah masuk ke dalam rumahku. Mari makan bersama-sama dengan aku. Terima kasih Tuhan. Kami akan memutuskan diri kami dengan pinjaman online. Dan kami akan memutuskan diri kami dengan judi online. Kami akan meminta konsultasi kepada hamba Tuhan. Atau kepada counselor. Kepada pembina rohani kami. Atau kepada sahabat kami yang dapat kami percaya. Supaya kami mendapatkan jalan keluarnya. Tolong kami Tuhan. Berkati jemaat di sini ya Tuhan. Berikan mereka kecukupan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati saudara-saudara ya. Amin. Jangan rasa tidak cukup terus ya. Rasa cukuplah dan bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih. Tuhan berkati. Shalom. Kiranya setiap kita terus bertumbuh dalam pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Berikut informasi untuk minggu ini. Rabu 2 April, ibadah wanita akan diliburkan. Dan ibadah wanita akan kembali diadakan pada tanggal 9 April. Kamis 3 April, ibadah doa akan diliburkan. Pada hari Minggu, ibadah raya akan diadakan pada pukul 8 pagi. Ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan pada pukul 10 pagi, ibadah sekolah minggu akan membahas tentang membawa pada Yesus. Youth Sunday Service akan diadakan pada pukul 12 siang di lantai 2. Demikian informasi untuk minggu ini. Tetap menjadi berkat dimanapun kita berada. God bless. Puji Tuhan, berapa banyak saudara diberkati pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh kita renungkan di dalam kehidupan kita dan kita lakukan. Karena disitulah letak kekuatan dan kuasa dari firman Tuhan yang kita kerjakan. Ada pertolongan Tuhan, ada penyediaan Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan boleh terus menjadi suluh bagi kaki kita, menjadi terang bagi jalan kita. Kami GBJ Lambar Timur sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tutu Sukendro atas pelayanan pagi hari ini, atas pelayanan firman Tuhan dan juga konduktor dari paduan suara. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Pak Tutu berada dan melayani. Dan sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih dari tim paduan suara RCC Gereja Santapan Rohani Indonesia Kebayoran Baru buat bersama-sama melayani pagi hari ini di GBI Jelambar Timur. Tuhan Yesus menyertai, memberkati kita semua. Dan saat ini kita akan memberikan korban syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan akan diadakan 2 kali dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online dapat memberikan persembahan melalui scan barcode ataupun transfer ke rekening yang tertera pada layar Bapak Ibu sekalian. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, kami dimerdekakan. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk mengerti setiap firman Tuhan untuk kami lakukan, untuk kami kerjakan.
Kami rindu Tuhan hidup kami boleh menjadi pelaku firman, sehingga setiap benih firman Tuhan boleh bertumbuh, berakar kuat, bahkan menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini kami rindu memberikan korban syukur kami, persembahan kami yang kami bawa ke dalam bait Tuhan. Kiranya Engkau menguduskan, menerima persembahan yang kami bawa dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Terimalah persembahan kami ya Allah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap memberi yang terbaik. Haleluya. Amin. Selamat memberi yang terbaik bagi Tuhan. Masa depan sungguh ada, harapan takkan kecewakan dalam Tuhan. Hidupku terjamin aman. Aku takkan kekurangan. Tuhan gembala yang baik, dalam Tuhan hidupku terjamin aman. Kau sanggup mencukupkan segala yang ku perlukan. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan kekuatan dihancurkan, ketenanganku terima. Jehovah Jireh, yang ku perlukan, Kau sanggup sediakan. Sekali lagi dengan imanku katakan, masa depan sungguh ada. Masa depan sungguh ada, harapan takkan kecewakan dalam Tuhan. Hidupku terjamin aman. Aku takkan kekurangan.
kami pada pagi hari ini Tuhan, kami terus mengangkat hati dan kehidupan kami kepada Tuhan. Kami memberi hidup kami untuk taat, tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Karena hidup oleh firman-lah, maka hidup kami akan terjamin aman di dalam tangan kasih Tuhan. Yaitu Allah yang menyediakan, Allah yang mengetahui segala apa yang kami perlukan. Bahkan Allah yang sanggup menyediakan lebih daripada apa yang kami pikirkan, lebih daripada apa yang kami bisa lihat, dengar. Kami percaya Tuhan, Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan atau melupakan kami. Jikalau saat ini kondisi kami Engkau izinkan untuk kami berada di dalam kekurangan atau bahkan kecukupan atau bahkan kelimpahan sekalipun, biarlah hidup kami dapat terus berfokus, berpusat kepada Tuhan, Sang Pemberi hidup. Biarlah apapun yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami, Tuhan mampukan kami cakap mengelolanya. Pagi hari ini kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Tutu Sukendro yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hikmat pengurapan penyertaan Allah terus berlanjut dalam kehidupannya dan keluarganya. Pakai kehidupan beliau dimanapun beliau ditempatkan untuk melayani Tuhan, untuk membawa Injil Kristus kemanapun beliau ada, untuk memenangkan sebanyak-banyaknya jiwa bagi kerajaan Allah. Dan kami percaya Tuhan, kehidupannya terpelihara sempurna di dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami yang hadir pagi hari ini. Jikalau di antara kami datang dengan kelemahan fisik, kami percaya Engkau juga Allah, Jehovah Rafa, Allah yang memberikan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa bilur Yesus kami menjadi sembuh. Beri kami hikmat untuk mengelola kesehatan kami. Beri kami hikmat untuk kami dapat memelihara kesehatan yang Tuhan beri, yang Tuhan karuniakan dalam hidup kami. Jikalau di antara kami yang datang dengan hati yang penuh bimbang dan putus asa, ada pengharapan, masa depan sungguh ada dan pengharapan kami tidak akan hilang. Pengharapan kami di dalam Engkau tidak akan pernah dikecewakan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber segalanya dalam hidup kami. Kami berdoa untuk sepanjang minggu ini di antara kami yang mungkin ada yang pergi berlibur, biar kiranya Tuhan menolong, menyertai, memberikan perlindungan, pemeliharaan Allah sempurna atas setiap kami. Biarlah Tuhan juga mampukan kami untuk terus menjadi terang, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Dan saat ini, sebentar kalau kami harus meninggalkan tempat ini untuk kembali kepada kehidupan kami, kembali kepada keluarga kami mohon penyertaan Tuhan, kami mohon tuntunan Tuhan, supaya kami dimampukan untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Saat ini Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan angkat kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan mengasihimu dan Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati pernikahanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati setiap mata pencaharianmu dan apapun yang engkau kerjakan dengan tanganmu dan tertuju kepada Allah, Tuhan akan jadikan engkau berhasil. Berjalanlah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung dan engkau akan dijadikan berkat bagi banyak orang. Pulanglah dan jadilah berkat, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan.
semua.